Oke, semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap jaga kesehatan ya, dan taati protokol kesehatan COVID-19. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pantun. Pantun itu adalah jenis puisi lama. Pantun adalah jenis puisi lama yang berisi ungkapan atau perasaan dan bersifat, pantun ini bisa bersifat menegur atau menasihati, dan menghibur. Ini adalah pantun. Jadi pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang berisi ungkapan atau perasaan dan bersifat menegur atau menasihati dan menghibur. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri pantun. Apa sih ciri-ciri pantun? Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Nanti Ibu akan kasih tahu yang mana baris. Satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ini sampiran, ada isi. Apa itu sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama yang mengantarkan pada isi pantun. Sedangkan isi adalah arti atau makna pantun yang dimaksudkan. Yang keempat, bersajak. Ciri-ciri yang keempat, bersajak atau berima. Sama ya, rima dan sajak itu sama. A, B, A, B, A, B. Inilah ciri-ciri pantun. Ibu akan kasih contoh pantun, lalu kita cocokkan yang mana yang dikatakan 4 baris, yang mana yang dikatakan suku kata, yang mana yang dikatakan sampiran, yang mana yang dikatakan isi, dan sajak atau rima. Oke, contoh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajar 6. Jadi kita lihat contohnya di buku yang ada di halaman 44 ya. Pergi
membeli batik. Membeli, pergi ke pasar, membeli batik. Jangan lupa pula beli durian. Jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Oke, ini adalah contoh pantun. Sekarang kita cocokkan dengan ciri-ciri. Satu bait terdiri atas 4 baris. Ini baris pertama, baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Ini 4 baris, 1, 2, 3, 4. Namanya ini adalah satu bait. Satu apa? Satu bait terdiri atas 4 baris, ya. Kemudian satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata adalah penggalan kata, gitu ya. Jadi Ibu bikin nih 8 sampai 12 suku kata. Ini kan pergi, ini kan kata. Pergi ke pasar membeli batik. Itu satu baris. Terdiri dari berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kata. Baris, kemudian ada kata, ada lagi suku kata, gitu. Suku kata itu apa? Pergi ke pasar membeli batik. Berapa tuh? Pergi ke pasar membeli batik. Ada 10 suku kata. Memenuhi enggak? Antara 8 sampai 12. Berarti antara 8, boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 11 atau dan 12. Tapi kalau di bawah 8 biasanya enggak ada, ya. Jadi satu baris ini, ya. Satu baris ini, baris pertama terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pergi ke pasar membeli batik. 10 suku kata. Baris kedua, jangan lupa pula beli durian. 11 ya. Jangan lupa pula beli durian. 11. Berarti masih memenuhi ya, karena 8 sampai 12 suku kata. Duhai muridku tampan dan cantik. 10 ya, 10. Nih ya, jangan lupa pula beli durian. Ya. Duhai muridku tampan dan cantik. Ini 10 ya. Bagaimana kabar kalian? I sendiri ya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Berarti ada 10. Jadi satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini ya. Tadi pertama satu bait terdiri atas 4 baris. Nih, baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, ya.
membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Ini Ibu, ini ya, Ibu hapus. Disebut apa? Sampiran. Jadi sampiran, dua baris pertama ini, pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Ini disebut sampiran. Sampiran ini adalah baris yang mengantarkan pantun pada isi pantun, gitu ya. Kemudian, duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Inilah yang disebut dengan isi pantun. Inilah maksud sesungguhnya. Cuma dibuat dengan dua baris pertama yang mengantarkan pantun pada isi. Makanya ini disebut sampiran, yang ini disebut isi. Oke, paham sampai di situ? Yang keempat, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima itu adalah bunyi vokal terakhir. Oke, bunyi vokal sajak atau rima adalah, nanti dicatat ya, sajak atau rima adalah bunyi vokal kata terakhir. Kata terakhir pada setiap baris. Pada setiap baris. Nanti diperbaiki ya catatan Ibu ya. Bunyi vokal terakhir, bunyi vokal kata terakhir pada setiap baris. Contoh, pergi ke pasar membeli batik, berarti tik, vokalnya i ya, tik, i. Masih ingat dengan huruf kan, ada huruf konsonan, ada huruf vokal. Huruf konsonan itu adalah huruf mati yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Sedangkan ada bunyi vokal, ya, ibu tulis ya. Ada bunyi vokal, ibu tulis di sini, watch dulu nih ya, sampai nomor. Ada kan huruf kan semuanya ada 26. Ada huruf konsonan dan ada huruf vokal. Huruf konsonan itu adalah huruf mati, artinya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan huruf vokal itu huruf hidup. Ya, waktu di kelas 1 kalian belajar kan ini ya. Huruf mati itu adalah huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh B. B itu kan kalau kita tulis B, E gitu. B, E. Enggak, dibacanya B, B dan E. Berarti didampingi oleh huruf hidup atau huruf vokal. C, D, F, E. Kenapa? E itu masuk kemana? A, E itu masuk ke huruf vokal. F, kemudian G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Inilah huruf konsonan. Huruf vokal A, I, U, E, O. Inilah yang harus kita lihat. Huruf bunyi vokal terakhir. Pergi ke pasar membeli batik, I ya. Jangan lupa pula beli durian, an, I, A. I, A. Huruf vokal terakhir ya, tik. Ini kan A, I. Yang terakhir kan tik. Ada I di sini huruf vokal. Oke. Durian, an, A. Bukan I ya, an. Karena A itu adalah vokal terakhir. Duhai muridku tampan dan cantik, I lagi. Bagaimana kabar kalian? An lagi. Berarti ik, an, ik, an. Berarti itu sama saja sajaknya adalah A, B, A, B. Artinya
baris pertama dan ketiga sama, baris kedua dan keempat sama, ya. Bersajak ABAB, Ibu bikin di sini ya. Apabila bunyi vokal baris 1 dan 3 sama, lalu baris kedua dan keempat sama, maka bersajak AB, bersajak AB. Inilah dia, ya. Karena baris pertama ik, baris ketiga ik, ya. Baris pertama dan ketiga sama. An, baris kedua an, baris keempat, berarti sajaknya adalah AB. Jadi ik ini A, an B, ik lagi A, an lagi B, jadi A B A B. Kalau semuanya sama, baris pertama dan keempat sampai keempat sama, misalnya A semua atau I semua atau U semua, itu namanya syair, ya, syair. Jadi A gitu. Nah, ini kemudian kita akan bahas mengenai jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun itu dibedakan menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Ini Ibu hapus ya, nanti dicatat ya biar paham. Dikelompokkan menjadi dua berdasarkan siklus kehidupan, ya. Kelompok pantun, Ibu bikin kelompok pantun atau klasifikasi pantun lah ya. Yang pertama itu berdasarkan usia. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Berdasarkan usia itu ada pantun anak-anak, ada pantun muda, dan ada pantun orang tua. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, ya, yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita bagi anak-anak. Kalau kaum muda, pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, bisa tentang asmara, ya. Kalau kalian nanti udah beranjak lebih dewasa, nanti ini untuk pantun muda. Kemudian pantun orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Karena orang tua itu biasanya memberikan nasihat-nasihat atau ajaran agama atau ajaran mengenai melestarikan budaya dan lain-lainnya. Inilah berdasarkan usia. Berdasarkan isinya ada juga jenis-jenis pantun. Isi artinya apa yang disampaikan melalui pantun tersebut. Ada namanya pantun jenaka. Pantun jenaka itu sifatnya lucu atau menghibur. Kadang-kadang dia ada berisi ejekan tapi tetap membuat tertawa atau lucu gitu ya. Kadang-kadang bersifat mengejek tapi tetap lucu, menghibur. Kemudian ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini berarti berisi nasihat-nasihat atau pesan-pesan untuk anak muda, misalnya supaya menghormati orang tua, supaya rajin belajar, gitu ya. Pantun nasihat supaya rajin melaksanakan ibadah, seperti itu. Kemudian ada pantun teka-teki. Nah, kalau pantun teka-teki ini biasanya ini buat seru-seruan, jadi ada balas pantun. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut, ya. Berarti pantun teka-teki itu ada balas pantun, ada
ada yang memberi pertanyaan dengan tapi dengan menggunakan pantun ya. Ada yang menjawab juga dengan menggunakan pantun. Kemudian ada pantun kiasan. Jadi ada banyak sekali macam-macam pantun ini ya. Pantun kiasan itu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat ya. Jadi ini perumpamaan, berupa perumpamaan atau ibarat. Namun maknanya itu tersirat ya. Tersirat itu berarti tidak langsung dikasih tahu. Maknanya tersirat. Kalau dibilang tersirat berarti dikandung dalam isi pantun tersebut. Kalau tersurat langsung dituliskan ya. Nah, inilah berbagai macam pantun, kelompok pantun berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Nah, di sini di halaman 45 anak-anak diminta untuk membuat satu contoh pantun jenaka, kemudian maknanya. Satu contoh pantun nasihat dan makna pantunnya. Satu contoh pantun teka-teki dan makna pantunnya. Satu contoh makna pantun kiasan dan makna pantunnya itu apa. Jadi makna itu artinya arti atau tujuan yang terkandung di dalam pantun tersebut. Berarti ada 4 tadi, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Anak-anak boleh menuliskan dari buku pantun atau boleh dicari di buku kita ini, banyak juga pantun-pantunnya di sini yang termasuk jenaka, nasihat, teka-teki, dan kiasan. Kemudian atau boleh googling, boleh juga ya. Nah, tapi perhatikan yang mana apakah memenuhi syarat-syarat tadi. Satu bait terdiri dari 4 baris, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi, kemudian bersajak atau berima A, B, A, B. Itu harus dipenuhi dalam pantun yang akan kalian bikin. Itulah penjelasan mengenai pantun hari ini. Semoga anak-anak memahami dan mengerti mengenai pantun. Jadi tadi sudah tahu kan yang mana yang disebut dengan satu bait, yang mana yang disebut dengan satu baris, yang mana yang disebut dengan suku kata, yang mana yang disebut dengan sampiran, yang mana yang disebut dengan isi. Oke. Jadi kalau dibilang contoh suku kata ya, contoh suku kata. Contoh suku kata tadi pantunnya Ibu bikin satu baris aja ya. Contoh suku kata tadi, pergi ke pasar membeli batik. Pergi ke pasar membeli batik. Ini namanya suku kata. Berarti ini ada berapa suku kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 suku kata. Nah, kalau ini disusun jadi serangkai, ini namanya satu baris. Satu baris gitu ya. Oke, demikian. Selamat mengerjakan latihannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat terus jaga kesehatan. Semangat, semangat, semangat.